السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلاة وسلاما دائما متلازما على نبي الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة الذي قد وعد الله وعده في كتاب الله فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa tiada henti dan tiada bosan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Sehingga alhamdulillah di siang hari, di hari Jumat yang insyaallah penuh barokah ini, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah. Antara lain sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia ini. Salawat beriring salam semoga tetap dan dicurahkan, disampaikan dan diberikan kepada panutan kita, junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam setiap khutbahnya khatib senantiasa berpesan, dan memang merupakan rukun khutbah yang harus senantiasa disampaikan. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah haitsuma kunta wa bisayyi'atil hasanata tamuha wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita pun juga akan mendapatkan rezeki yang halal, barokah, serta diberikan jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita akan terhindar dari siksa api neraka yang tiada banding dan tiada tara. Dan insyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang belum pernah kita merasakannya dalam hidup dan kehidupan ini. Keluhuran, keagungan dan ketinggian dari martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana digambarkan dalam hadis, ma la 'ainun ra'at wala 'udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya,
telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati yang sanubari yang amat dalam pun belum pernah kita merasakannya. Innar imrahat nabi. Semua itu kata Allah, uiddat lil muttaqin. Ready for men, itu Allah Subhanahu wa taala, hanya dan hanya disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, izinkan khatib sebagai pengganti yang semestinya khatib hari ini terjadwal adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Mistri Gojal MM, Beliau Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Namun kemarin malam menyampaikan bahwa saya masih tugas di luar kota, karena tidak ada di Depok, sehingga saya sebagai ketua pelaksana masjid di Depok tentunya harus badal karena mencari khatib dalam jangka waktu sehari kadang-kadang tidak ada yang sanggup untuk tersebut. Oleh karena itu, sebagai badal tetap harus berjalan kegiatan khatib ini, karena memang yang terjadwal khatib di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia itu 1 tahun itu hanya 1 kali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja sekarang masih dalam suasana mahasiswa baru. Oleh karena itu saya atas nama pribadi, atas nama juga ketua pelaksana Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, dan juga atas nama dosen tetap pasca sarjana Sekolah Kerja Strategik dan Global Timur Tengah Universitas Indonesia, tentunya ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bagi mahasiswa baru yang diterima di Universitas Indonesia. Anda adalah salah satu pilihan yang tentu universitas yang sama-sama kita tahu nomor 1 di Indonesia. Oleh karena itu, Anda pilihan tersebut, berikanlah rasa syukur ini untuk terus kita memacu, untuk terus kita meningkatkan kualitas, khususnya kualitas keilmuan yang saudara peroleh atau yang akan saudara raih dari Universitas Indonesia tersebut. Mari kita jadikan sebagai rasa syukur ini sebagai syukur yang harus terus kita ucapkan dengan bukti nyata bahwa ketika kita memasuki Universitas Indonesia yang merupakan euforia sebagian besar tentunya, dambaan setiap orang-orang yang ingin masuk, maka jadikanlah kita harus belajar meminjam istilah Profesor Dr. Hermawan Karniviono. Beliau itu mantan direktur kelembagaan pada era Profesor Dr. Muhammad Nahdia, atau juga sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Masjid Kampus seluruh Indonesia, yang saya termasuk salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat AMPI tersebut. Beliau sering memberikan pesan, mari kita belajar itu dengan tuntas, mari kita belajar itu dengan keras, mari belajar itu dengan awas, mari kita belajar itu dengan berkualitas, mari kita belajar itu dengan kontinuitas dan penuh integritas, tapi endingnya mesti ikhlas, harus dengan ikhlas. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepada kalian semua untuk beribadah itu, untuk bekerja itu dan sebagainya, tapi tentu kita harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa syukur ini kita harus terus kita pacu dengan berbagai bukti nyata yang Anda harus lakukan. Apa Anda yang lakukan di Universitas Indonesia tersebut? Karena kita tahu bahwa Allah sudah memberikan potensi, sudah memberikan nikmat yang sangat besar bagi mahasiswa baru, dan tentunya untuk mengaktualisasikan diri tersebut dengan sebaik-baiknya di Universitas Indonesia. Oleh karena itu, di kesempatan ini kita ingin mencoba bagaimana kita mengenal diri menuju Rabbul Jati dalam mengabdi untuk negeri. Apa yang harus kita persiapkan tersebut? Lebih-lebih sebentar lagi barangkali kita akan memasuki kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini yang patut kita syukuri dengan terus kita berbuat yang lebih baik sesuai dengan profesi dan tugas kerjanya masing-masing. Karena bersyukur itu pada hakikatnya bukan merupakan ibadah yang harus terus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga disetir dalam berbagai ayat, khususnya dalam Quran surat Ar-Rahman,
sampai 31 kali Allah menyebutkan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua. Kewajiban kita bukan untuk menghitung nikmat Allah, karena nikmat Allah itu tidak akan mungkin untuk terhitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi kewajiban kita menurut Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang wafat pada hari Senin tanggal 14 Desember tahun 1111 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau sampaikan bahwa syukur yang paling kecil adalah memanfaatkan potensi yang Allah berikan untuk lebih baik lagi. Itulah yang harus kita senantiasa lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengajak pada permasalahan, tentu kita sama-sama tahu bahwa hidup dan kehidupan ini tiada lain Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Tetapi pengabdian dan ibadah itu bukan untuk Allah sebenarnya, karena Allah itu sebenarnya tidak butuh amal kita. Betul kita tujukan kepada Allah, tapi nilainya akan kembali kepada kita yang melakukan ibadah. Teringat pesan Profesor Dr. Kiai Haji Said Abdul Husain Al-Munawwar, mantan Menteri Agama Republik Indonesia era periode Megawati 2002-2004, tidak salah sering menyampaikan, dan bahkan beliau sekarang masih menjabat sebagai Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional, di mana beliau memimpin dan saya termasuk salah satu Dewan Hakim untuk Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa, yaitu tahun yang akan diselenggarakan sekarang itu di Universitas Lambung Mangkurat tahun sekitar bulan Oktober. Saya Dewan Hakim untuk karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran. Pendeknya cerita beliau bahwa ibadah yang kita lakukan memang ditujukan kepada Allah, tapi nilainya akan kembali kepada kita. Andaikan semua, kata beliau, semua manusia di dunia ini tidak tunduk dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi harkat, derajat, martabat, kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, andaikan semua manusia di dunia patuh dan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, soleh dan solehah, tidak pernah berbuat keburukan sekecil apapun, itu juga tidak akan menambah harkat, derajat, martabat Allah Subhanahu wa taala. Allah ada atau tidak ada manusia, kata orang Depok, tidak ngepek katanya. Jadi yang butuh itu adalah kita. Maka mari kita tingkatkan terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita diciptakan adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Ad-Dariyat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Tapi pemaknaan ibadah jangan dipahami secara sempit, bahwa ibadah yang kita lakukan memang bukan hanya sholat, zakat, puasa dan haji saja yang tertuang dalam rukun Islam atau yang tertuang dalam rukun iman, atau juga yang tertuang dalam konsep akhlak dan perilaku. Tapi ternyata ibadah kalau dirinci lebih jauh, ibadah yang kita lakukan ada ibadah yang bersifat spiritual, sholat, zakat, puasa, berzikir, baca selawat, tadarus dan lain sebagainya, itu ibadah. Tapi ibadah yang bersifat spiritual. Tapi bagi kita mahasiswa terutama adalah ada ibadah yang sifatnya intelektual. Ibadah intelektual inilah yang memang terus kita memacu dan memicu kemampuan otak kita untuk terus kita meliterasi yang ada di alam semesta. Karena kan perintah Al-Quran, Iqra, bacalah. Yang harus dibaca itu istilah Profesor Dr. Quraisyihab, beliau mantan Menteri Agama juga, dan alhamdulillah setelah saya mendapatkan pendidikan langsung dari beliau ketika menyelesaikan program doktor S3 di UIN Syarif Hidayat itu ada kata bahwa yang harus dibaca itu bukan hanya ayat-ayat ayat-ayat tanzil ya, tetapi seluruh yang ada di alam semesta, ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat tanziliyah. Itu yang ada di dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Karena perintah Iqra
yang harus kita baca, berarti semua bukan hanya ayat-ayat yang sifatnya tandiliyah, tetapi di alam semesta harus dijadikan sebagai sumber literasi serius kita untuk mengabdi dan memperluas intelektual kita. Dan juga ada ibadah intelektual. Ibadah intelektual itulah yang memang sangat sangat dianjurkan. Kita kenal, kita sebut dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslimin dan muslimat. Faridah itu kalau istilah di dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu adi, itu faridah itu merupakan sebuah muntahajum. Dalam belasan pernah di pesantren dulu di Bandung kurang lebih 13 tahun, karena pesantren punya bapak sendiri, ya, punya orang tua yang wafat, beliau menjadi waktu itu sebagai ketua majelis ulama di Kabupaten Bandung tersebut, ya. Jadi intinya, jadi faridah itu sangat penting mencari ilmu. Bahkan kita tahu di dalam Al-Quran Rasulullah SAW yang serba tahu, kalaupun beliau tidak tahu menunggu datangnya wahyu, tapi apa yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rasul tidak pernah minta pangkat, jabatan, kedudukan, harta, tahta, kekayaan, dan sebagainya. Tapi apa yang dia sampaikan? Waqul Rabbi zidni ilma, wahai Allah Tuhan, kau berikanlah aku ilmu. Apalagi tentu kita yang serba kekurangan, maka terus kita harus maju untuk ibadah dalam makna intelektual tersebut. Dan yang terakhir, ya tentu ibadah yang sifatnya adalah ibadah sosial, dan ini sangat banyak ibadah sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga semua sebagai sebuah ibadah dan semua akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun apa yang kita lakukan. Dan itu biasa saya sampaikan dalam kitab Tadbirul Ghafil setiap kajian duhur dulu sini. Ya, kalau sekarang memang kita akan giliran, ya, sesuai dengan tema kita bulan-bulan ini atau bulan-bulan itu sesuai dari fakultas-fakultas dan juga guru besar yang memang punya kemampuan dalam agama dan juga sesuai dengan bidangnya. Kita akan coba di rutin sesuai dengan tema-tema yang sudah disusun oleh pengurus masjid tersebut. Tetapi semua ibadah sosial yang lebih banyak, termasuk seluruh aktivitas hidup dan kehidupan yang tidak tertuang secara fardhu syariat, maka itu juga sebagai sebuah ibadah yang ini lapangannya lebih luas dan lebih banyak lagi. Dan tentu kita jangan lupa semua itu harus disertai dengan keikhlasan ibadah apapun, sebab kalau tidak tentu tidak akan bernilai apa-apa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-'aliyyil ghaffar, muqawwir al-laili wan nahar, tadhkiratan li'ulil qulubi wal absar, wa tabsyiratan litawil ababi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang kedua ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita bersama dan senantiasa berada di bawah bimbingan dan ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والأبقى عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.